Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Biasanya kalau dalam konteks saya selalu sapa sahabat yang beriman ya, kalau ini Bapak Ibu yang saya banggakan, peserta mata kuliah filsafat hukum. Hari ini kita masuk pada materi awal, yaitu pengertian filsafat. Nah, tadi kita sudah terangkan ya, tadi kita sudah melakukan kontrak kuliah. Jadi tadi itu kontrak kuliah ya, kontrak kuliah yang dibuat secara baku. Paham kan secara baku desainnya. Jadi mahasiswa tidak punya hak untuk menentukan kontrak kuliah, tapi dosennya. Namanya perjanjian apa namanya dalam hukum? Kalau kontrak dibuat secara baku, apa namanya? Perjanjian. Apa namanya kalau dari segi sisi perjanjian apa namanya? Perjanjian. Perjanjian ada dua sisinya, ada dua dari sisi ya, perjanjian parsial dan perjanjian timbal balik. Kalau kontrak baku itu masuk perjanjian apa dia? Perjanjian parsial ya kan. Jadi kontrak baku tadi yang kita buat itu kontrak kuliah sudah baku seperti itu ya, dari saya tidak ada lagi tawar menawar. Atau ada mungkin menawar, mungkin ada yang mau bilang, Pak kalau bisa Pak kehadirannya tidak usah dikasih bonus, hilangkan saja bonusnya. Itu tidak ada ya. Oke. Baik, kita masuk dulu pada materi awal hari ini, yaitu pengertian filsafat. Jadi dengar dulu ini karena baru pertemuan awal. Nah, peserta mata kuliah filsafat hukum, jadi sudah lazim ya dalam mempelajari suatu ilmu, kita harus terlebih dahulu memahami apa itu pengertiannya. Jadi kata filsafat hukum itu dibagi menjadi dua kata, filsafat dan hukum. Nah, kita masuk dulu di filsafatnya. Apa itu filsafat? Ya, supaya jangan lagi mengambil jawaban lain kalau saya tanya nanti di ujian, maka sekarang kan filsafat itu apa? Memang dalam bukan cuma hukum ya, dalam bidang ilmu apapun terkadang memberikan pengertian itu pasti berbeda-beda. Inilah yang tadi saya katakan, ketika ada soal ujian jangan mengambil jawaban dari Google, tapi ambillah jawaban dari perkuliahan kita ini, karena pasti beda-beda jawabannya. Ilmu apa pun pasti kalau ada pengertian pasti beda-beda, karena memberikan pengertian itu, apalagi pengertian filsafat itu, kalau kita analogikan sama dengan orang buta memberikan penjelasan tentang sesuatu ya. Coba kalau orang buta yang tidak bisa melihat ya, kita berikan dia, kita tanya apa yang kamu paham tentang ini, pasti dia akan memberikan pengertian sesuai yang dia alami ya. Karena itu yang dia pahami. Kalau orang buta disuruh apa itu, misalnya apa itu gajah, pasti ada yang bilang, oh gajah itu adalah hewan yang panjang, karena yang dia pegang adalah belalainya, panjang dan lembut ya, tidak keras, lembek, oh belalainya ya kan. Ada yang bilang gajah adalah oh hewan yang sangat besar, karena yang dipegang itu perutnya mungkin ya. Atau dia, oh gajah itu adalah benda yang lebar, agak mirip lingkaran, kayak dia sentuh ada telinganya. Begitu. Jadi memberikan pengertian itu tergantung ya, tergantung kepada orang yang mengalaminya dan orang yang sering menjalankan aktivitas itu. Artinya apa? Tidak sama semua kita memberikan pengertian. Itu benar kita menggunakan salah satu doktrinnya yang umum ya. Nah, di sini filsafat itu kita lihat dulu dari etimologi. Etimologi itu apa nih? Ada yang bisa jelaskan?
Etimologi. Etimologi adalah asal kata, ya. Jadi artinya pengertian berdasarkan kebahasaan, ya. Secara etimologi, filsafat itu berasal dari asal katanya dari negara mana itu? Filsafat Yunani. Ya. Ya, tidak ada filsafat itu berasal dari bahasa Indonesia. Tidak ada. Yunani, ya. Jadi Yunani dibagi menjadi dua kata. Dari filsafat itu kalau namanya filosofi. Filo ini dibagi lagi menjadi dua kata, filo dan sofi, ya. Ada juga yang bilang filos. Jadi sama ya. Pembagian katanya, ya, sama dengan filo juga, ya, sama ini. Nah, kata kedua adalah sofi. Pernah dengar artis Indonesia yang cantik yang zaman saya Sophie Latjuba? Itu sih katanya Sophie, bukan Sophie, bukan Sophie yang tempat belanjanya bapak ibu itu yang dilihat sebagai suaminya, ya. Asalnya sejak apa yang Sophie beli, ya apa saya mau beli, ya, bukan itu, ya. Sophie, ya. Ada juga pilih, ya. Filos yang paling orang sering gunakan. Jadi kata filosofi dibagi menjadi dua, filos dan sofi, ya. Ingat Sophie Latjuba. Kalau mungkin yang baru-baru ini tidak tahu Sophie Latjuba di. Kalau zaman saya Sophie Latjuba itu paling terkenal. Nah, dua kata ini punya arti yang berbeda, ya. Filo artinya cinta, atau filos artinya cinta, cinta. Sedangkan sofi, ya, sofi ini apa sofi? Sofi tempat belanja. Ini cinta, cinta. Kalau ini sofi bisa hikmah, bisa kebijaksanaan,